jawaban yang diberikan, kami dari kelompok Sambosi 1 akan menyampaikan hasil wawancara kami. Kepada teman yang membacakan, saya persilakan. Pertanyaan nomor 1. Apa manfaat kelapa dalam Kami melakukan wawancara ke Bapak Yonas. Waktu wawancara hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 7.00 sampai selesai. Tempat wawancara rumah Bapak Yonas Sambosi 1. Responden Yonas Kairawan. Tempat kegiatan kewirausahaan PCO Bikin Coconut Oil Balkoda. Pelaksanaan wawancara. Pertanyaan nomor 1. Apa manfaat kelapa dalam kehidupan sehari-hari? Jawab: untuk dimasak, menghitamkan rambut, melicinkan kulit, mencegah sariawan, dan pencucian perut sebelum makan. 2. Kapan dilaksanakan proses pengolahan kelapa menjadi minyak murni? Setiap hari Jumat atau hari Minggu, tergantung dari alat dan bahannya. Nomor 3. Apakah dalam mengolah kelapa dibutuhkan tim dalam mengolahnya atau bisa dilakukan secara sendiri? Bisa dilakukan secara sendiri atau kelompok, tergantung dari kesepakatan. 4. Apakah kelapa yang dipakai untuk mengolah minyak murni itu dari kebun sendiri ataukah harus dibeli dari orang lain? Bisa dari kebun sendiri atau dibeli dari orang lain, namun harus diseleksi terlebih dahulu buah kelapanya. Apa saja bahan? Nomor 5. Apa saja bahan yang disiapkan dan digunakan dalam proses mengolah minyak kelapa menjadi minyak murni? Yang pertama, kelapa yang sudah tua, air, alat parut, wajan, saringan, sendok buah, selang, dan tisu paseo. Nomor 6. Bagaimana proses mengolah kelapa menjadi minyak murni? Yang pertama, seleksi buah kelapa terlebih dahulu. Yang kedua, dipisahkan buah kelapa dari sabut. Yang ketiga, dikeluarkan kulit tempurungnya. Yang keempat, keluarkan kulit arinya. Yang kelima, dicuci bersih. Lalu keenam, diparut. Yang ketujuh, diperas. Yang kedelapan, dimasukkan dalam wadah transparan. Yang ketujuh, diaduk selama setengah jam. Lalu yang kedelapan, didiamkan selama 1 jam. Yang kesembilan, setelah terpisah air, minyak, dan ampas. Yang ke-10, kemudian dihisap airnya menggunakan selang. Yang ke-11, lalu diambil ampasnya dengan sendok buah. Yang ke-10, siapkan gelas, lalu siapkan dengan saringan, lalu lapisi saringan dengan tisu paseo 3 atau 4 lembar, lalu tuangkan minyak murni pada gelas tersebut, lalu menghasilkan minyak murni. Yang ke-7, apakah ampas kelapa yang sudah diambil santainya masih dimanfaatkan untuk keperluan lain? Yang pertama, ampas parutan bisa dimanfaatkan sebagai bahan ternak. Yang kedua, ampas kelondon bisa menghasilkan minyak goreng. Nomor 8, apakah manfaat minyak murni dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mencegah penyakit AIDS. Yang kedua, memperlancar proses persalinan. Dan yang ketiga, untuk menurunkan panas. Nomor 9, kira-kira untuk menghasilkan 1 botol minyak murni membutuhkan berapa buah kelapa? Kira-kira 10 buah kelapa yang sudah tua dan sudah tidak air. Kemudian 10 buah kelapa bisa menghasilkan 50 liter tergantung buah kelapanya. Nomor 10,
Kira-kira berapa harga jual satu botol minyak murni di pasaran? Tergantung dari ukuran botolnya, bisa dijual dengan harga Rp50.000. Terima kasih kepada yang ke-11. Apakah ada kesulitan yang ditemukan saat mengolah kelapa menjadi minyak murni? Yang pertama, dibutuhkan mental dari membuat minyak murni. Yang kedua, biasanya para pembuat harus menunggu waktu yang cukup lama. 12. Bagaimana mengatasi kesulitan yang ditemukan? Yang pertama, pengadaan bahan dan alat harus melalui kebersamaan kelompok. Yang kedua, membiasakan mental untuk menambah nilai jual. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman yang telah membagi. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan masukan. Kepada teman yang ingin memberikan, saya persilakan. Memberikan apa? Ada presentasi. Kepada kelompok Felita kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kelompok kami merasa kebingungan ketika teman mengatakan bahwa mencuci perut sebelum makan itu maksudnya seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, pertanyaannya kami terima, jawabannya untuk mencegah mah. Diminum. Pada pagi hari yang baru makan itu suka mencuci bakteri dan kotoran di dalam perut air keluar. Terima kasih juga kepada teman kelompok yang telah membantukan. Baik, saya berikan kesempatan juga kepada kelompok lain untuk memberikan masukan. Jika tidak ada masukan dari teman-teman, maka presentasi ini kami tutup. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Santosi 2 akan membacakan hasil wawancara kami di Desa Bawabage kemarin. Sekarang saya akan membacakan pertanyaannya. Nomor 1, apa manfaat kelapa dalam kehidupan sehari-hari? Untuk masak makanan yang membutuhkan kelapa seperti sayur atau makanan lain. Nomor 2, kapan dilaksanakan proses mengolah kelapa menjadi minyak murni? Setiap hari Jumat apabila ada kelapa.
Nomor 3, apakah dalam mengolah kelapa dibutuhkan tim dalam mengolahnya atau bisa dilakukannya secara sendiri? Mereka sendiri yang mengolah. Belum ada tim dari luar yang datang untuk memberi latihan kepada mereka. Nomor 4, apakah kelapa yang dipakai untuk mengolah minyak murni dari kebun sendiri atau harus beli dari orang lain? Memberi dari luar karena ada yang tidak memiliki kelapa tersendiri. Nomor 5, apa saja bahan yang disiapkan dan digunakan dalam proses mengolah minyak kelapa menjadi minyak murni? Kelapa, alat parut, air, kayu api, kuali, sendok goreng, baskom. Nomor 6, bagaimana proses mengolah kelapa menjadi minyak murni? Kelapa diparut, diperas, direndam 1 malam dengan air panas. Air yang dibawa dibuang. Masak krim yang di atasnya karena lebih cepat menghasilkan minyak. Setelah dimasak agar matang, dimasukkan kunyit agar menghasilkan warna yang kuning. Nomor 7, apakah ampas kelapa yang sudah diambil santannya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain? Bisa digunakan untuk membersihkan lantai rumah dan juga digunakan untuk makanan ternak, menghaluskan luka, dan dicampurkan ke makanan seperti serundeng. Nomor 8, apa manfaat minyak murni dalam kehidupan sehari-hari? Diminum, masak, pengobatan. Nomor 9, kira-kira untuk menghasilkan 1 botol minyak murni membutuhkan berapa buah kelapa? Jika kelapanya besar, dapat digunakan 3 buah kelapa dan tergantung dari tangan orang yang memberatnya. Nomor 10, kira-kira berapa harga jual 1 botol minyak murni di pasaran? 1 botol 20.000. Nomor 11, apakah ada kesulitan yang ditemukan saat mengolah kelapa menjadi minyak murni? Apabila buah kelapanya banyak, maka itu juga membutuhkan banyak orang untuk mengolahnya. Memeras kelapa menjadi santan yang membutuhkan tenaga. Nomor 12, bagaimana mengatasi kesulitan yang ditemukan? Dibutuhkan kehadiran semua anggota agar ketika diparut dan diperas tidak terlalu capek. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kritik dan saran dari teman-teman, saya persilakan.
Jika tidak ada kritik dan saran dari teman-teman, maka presentasi ini kami tutup. Selamat siang. Iya. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Bawabage ingin mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai cara pembuatan minyak kelapa murni. Kepada teman yang membacakan, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 1. Apa manfaat kelapa dalam kehidupan sehari-hari? Jawab. Untuk memasak, dijadikan santan untuk membuat es, mengolah menjadi minyak murni. Pertanyaan kedua. Kapan dilaksanakan proses mengolah kelapa menjadi minyak murni? Jawab. Tergantung kesediaan kelapa. Kalau ada kelapa dibuat seminggu sekali, kalau tidak maka dilakukan sebulan sekali. Pertanyaan ketiga. Apakah dalam mengolah kelapa dibutuhkan tim dalam mengolahnya atau bisa dilakukan secara sendiri? Jawab. Bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan secara tim, dan dipantau oleh tim kesehatan. Pertanyaan kedua. Apakah kelapa yang dipakai untuk mengolah minyak murni itu dari kebun sendiri atau harus dibeli orang lain? Jawab. Karena di daerah kita bukan penghasil kelapa, maka harus dibeli dari orang lain. Pertanyaan kelima. Apa saja bahan yang disiapkan dan digunakan dalam proses mengolah minyak kelapa murni? Jawab. Alat: barang, wadah, plastik, parut, sebuah saringan, toples, gelas kaca, botol. Bahan: kelapa, air kelapa, karet gelas. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana proses mengolah kelapa menjadi minyak murni? Jawab. Dianamkan blondo dan minyaknya sampai mencair. Angkat minyak menggunakan sendok kuat dan masukkan ke dalam saringan yang berisi kapas. Ulangi langkah ini sampai Pertanyaan nomor 6. Bagaimana proses mengolah kelapa menjadi minyak murni? Jawab. Pisahkan tempurung kelapa dari daging. Pisahkan air kelapa dari daging. Parut daging kelapa yang sudah dipisahkan dari tempurung sampai selesai. Siap sampai kelapa yang sudah diparut ke dalam satu wadah. Tambahkan air ke dalam wadah yang berisi parutan kelapa. Peras santan tersebut dengan kekuatan penuh. Saring hingga menghasilkan santan yang kental. Santan tersebut dimasukkan ke dalam plastik, kemudian diikat bagian atas dengan karet gelas dan diamkan di dalam kulkas selama 24 jam. Ambil plastik yang berisi santan tersebut, lalu pisahkan air dari blondo dan minyaknya dengan menggunakan saringan. Diamkan blondo dan minyaknya sampai mencair. Angkat minyak menggunakan sendok kuat dan masukkan ke dalam saringan yang berisi kapas. Ulangi langkah ini sampai blondo dan minyaknya terpisah.
Minyak hasil sari tersebut dimasukkan dalam botol yang sudah disiapkan. Minyak dikemas dengan label palu godang dan siap dipasarkan. Pertanyaan ke-7. Apakah ampas kelapa yang sudah diambil santannya masih dimanfaatkan untuk keperluan lain? Jawab. Ampas kelapa masih dimanfaatkan untuk makanan ternak seperti ayam, babi, dan lain-lain. Membersihkan pori-pori wajah, bisa digunakan untuk membersihkan lantai. Pertanyaan nomor 8. Apa manfaat minyak murni dalam kehidupan sehari-hari? Bisa digunakan untuk minyak kulit. Bisa diminum secara langsung, menghilangkan penyakit lambung dan sesak nafas, dan bisa mengatasi semua penyakit. Pertanyaan ke-9. Kira-kira untuk menghasilkan 1 botol minyak murni membutuhkan berapa buah kelapa? Jawab. Sekitar 7 ekor kelapa untuk menghasilkan 1 botol minyak murni. Pertanyaan ke-10. Kira-kira berapa harga jual 1 botol minyak murni di pasaran? Jawab. 1 botol kecil sekitar 35.000. Pertanyaan ke-11. Apakah ada kesulitan yang ditemukan saat mengolah kelapa menjadi minyak murni? Jawab. Pada saat memeras perlu ketelitian dan hati-hati. Pertanyaan yang ke-12. Bagaimana mengatasi kesulitan yang ditemukan? Jawab. Membutuhkan ketenangan dan harus fokus. Sekian dari kami, saya berikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada komentar dari teman-teman kelompok lain, kami persilakan. Kepada kelompoknya Ambil, kami persilakan untuk memberikan komentar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Pancasila Utopia akan memberikan saran kepada teman. Apabila saat presentasi di depan, diharapkan berdirinya yang rapi agar kelihatan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompoknya Amil yang telah memberikan komentar. Kami berusaha untuk lebih baik ke depannya. Dari teman-teman kelompok lain, kami persilakan untuk memberikan pendapat. Dari kelompok Kalis, kami persilakan. Dari kelompoknya Tenita. Tidak ada. Dari kelompok Tobitika mungkin ada. Tidak ada bebas. Kalau tidak ada komentar dari teman-teman, presentasi kami pada pagi hari ini kami tutup. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelas 8 akan membuat video. Sekarang kami lagi mengupas kelapa, memisahkan kulit dari buah kelapa. Halo teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kami sudah
tiba di Desa Kabupaten dan sekarang kami akan menuju ke rumah PKK untuk mewawancarai ibu-ibu PKK bagaimana pembuatan minyak VCO dan juga kami akan melihat proses pembuatan minyak VCO. Mari ikuti kami. Sudah, Ibu? Oke teman-teman, sekarang kami sudah tiba di rumah PKK dan sekarang kami lagi menyaksikan, kami lagi melihat langsung proses pembuatan minyak VCO. Ini dia, guys. Mama ya. Selamat pagi Mama Min, maaf mengganggu waktunya. Kami dari kelompok belajar SMP Negeri Palu Godam ingin wawancara tentang pembelajaran kelima dengan tema kewirausahaan, yaitu pembuatan minyak kelapa muda. Yang pertama kami ingin bertanya tentang apa manfaat kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk minyak murni itu kebutuhan untuk obat desa, untuk obat badan. Yang penting minyak murni itu untuk kesehatan bagus untuk kita semua. Dan ini butuh apa? Setiap hari kita badan capek apa urut badan itu memang membutuhkan minyak murni. Kami dari SMP Untuk minum menghilangkan lambung, sesak napas. Yang kedua, kapan dilaksanakan proses pengolahan kelapa menjadi minyak murni? Untuk proses membutuhkan agak lambat. Pertama kita kopel, lalu parut, beras menjadi santan. Santannya perlu pekat sekali. Untuk peramasan cukup 1 kali menjadi santan. Dan kira-kira kalau untuk 5 kelapa, air perasnya itu perkiraan setengah gayung ke 1, kira 3 gelas ya. 5 kelapa kalau perasnya betul yang pekat tuh. 5 kelapa mungkin sekitar 5 gayung, 1 gayung. Nah, jadi untuk pemerasan tuh betul-betul diramas menjadi santan yang pekat, lalu dibiarkan kurang-kurang dekat 2 hari. Oh iya, prosesnya rendam aja dulu, dibiarkan selama 2 hari. Santan dibiarkan Apakah dalam mengolah kelapa dibutuhkan tim dalam mengolahnya atau bisa dilakukan secara sendiri? Untuk menurut kesehatan perlu dari tim kesehatan. Kalau memangnya kita sudah bisa dinasihatin dari kesehatan, mungkin bisa dikelola sendiri. Yang penting dalam mengerjakan tuh semua serba bersih. Kita airnya, kalau bisa air dimasak dulu untuk ramas. Apakah kelapa yang dipakai untuk mengolah minyak murni itu dari kebun sendiri ataukah harus beli dari orang lain? Oh, enggak, kalau daerah sini kebanyakan kita hasil kelapa enggak ada, jadi beli dari orang lain. Kami dari SMP Negeri Palu Godam ingin mewawancarai pengalaman terkait pembuatan minyak kelapa. Itu izinkan saya untuk bertanya. Apa manfaat kelapa dalam kehidupan
Apa saja bahan yang disiapkan dan digunakan dalam proses mengolah minyak kelapa menjadi minyak murni? Pertama kita membutuhkan parang untuk membelah kelapa, bersihkan kelapa. Lalu kita kalau ada mesin giling, kalau nggak ada kita parut, membutuhkan alat parut. Lagi bagus tuh kalau ada mesin, kalau nggak ada pakai alat parut. Bawahnya langsung sekali dengan air, kayak apa saringan air. Ya baskom tempat wadahnya 1-2 baskom kan. Bagaimana proses mengolah kelapa menjadi minyak? Apa saja bahan yang disiapkan dan Untuk proses kita sementara selesai parut, rendam dulu kurang-kurang 1 jam dengan air, lalu kita ramas sampai lumat. Biarkan sekitar 2 hari baru besok bisa angkat minyak. Bagaimana proses mengolah kelapa menjadi minyak murni? Bagaimana proses Apakah ampas kelapa yang sudah diambil santannya masih dimanfaatkan untuk keperluan lain? Kalau untuk kaum sini bisa untuk apa makanan babi, ayam juga bisa. Jadi masih berguna untuk makanan ternak ayam, entah babi bisa. Apa manfaat minyak murni dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat tadi untuk berobat, untuk minum, dan untuk ibadah. dimanfaatkan untuk keperluan lain? Apa manfaat? Kira-kira untuk menghasilkan 1 botol minyak murni membutuhkan berapa buah kelapa? Untuk obat minyak murni ini soalnya di prosesnya nggak ada campuran apa-apa, jadi sekitar 7-8 buah itu bisa 1 botol kecil yang ukuran 200 ml. Berapa itu bisa untuk 1 botol? 8. Kira-kira berapa harga jual 1 botol yang ukuran Kecil. Apakah ada kesulitan yang ditemukan saat mengolah? Kira-kira berapa harga jual 1 botol minyak murni di pasaran? Untuk minyak murni 1 botol kecil itu bisa mencapai 35. Bagaimana mengatasi kesulitan yang ditemukan? Bagaimana mengatasi kesulitan yang ditemukan? Apakah ada kesulitan yang ditemukan saat mengolah kelapa menjadi minyak murni? Kesulitan tidak cuma agak rumit, harus dibiarkan dan saringnya harus pelan-pelan, saringan dengan angkat minyaknya itu dengan halus, kira pelan untuk mengambil minyaknya itu, jadi jangan dicampur dengan santan.
dari pertama ibu. Bagaimana mengatasi kesulitan yang ditemukan? Lebih diperhatikan dari kebersihan, entah dari marutnya, atau dari airnya, itu harus dijaga bersih-bersih. Itu baru bisa menjadi minyak murni. Terima kasih karena telah memberikan jawaban terkait dengan proses pembuatan minyak kelapa muda. Terima kasih juga, semoga bisa dipraktekkan di sekolah dan mudah-mudahan untuk minyak murni ini bisa mengatasi semua kesulitan. Kita semua anak-anak semua bisa melaksanakan. Hidup ini kemudian dia telah
Kami dari kelas 8 akan membuat video. Sekarang kami lagi mengupas kelapa, memisahkan kulit dari buah kelapa. Apa benar turun? Belakang. Lahat video ra yang plau yang pernah yang ada di kabel cerita Robin. Ya, minyak murni so. Minyak murni. Lagi. Ya. Kristan, Rama apa yang ini? Ibu Vera udah. Kristan mau parutara. Gua bantu dulu, aku udah bantu kok kiamat deh. Ganu enu. Ini aku bantu aku deh. Yana.
Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 sedang melihat hasil pembuatan kami kemarin. Seperti yang kita lihat, sekarang sudah terpisah air, blondo dan minyak. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 sedang melihat hasil pembuatan minyak motif lagi. Bisa dilihat. Sekarang sudah terpisah. Selamat pagi kita semua. Kami dari kelompok bahagia melihat hasil pembuatan minyak kelapa murni yang sangkanya sudah kami simpan dari kemarin kurang lebih 24 jam. Sebentar lagi kami akan memisahkan air, blondo dan minyaknya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kami akan melihat video pembuatan kemarin. Inilah hasilnya. Sekarang sudah terlihat air, minyak dan minyak. Teman-teman, hari ini saya sedang mencari VCO agar menjadi lebih sempurna.